Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء رب العالمين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Maghrib Isya. Alhamdulillah, hanian, selamat dan berbahagia bagi setiap jiwa yang senantiasa merasakan kenikmatan dan kerinduan terhadap majelis ilmu, karena itu ada di antara satu keutamaan yang besar dan hidayah yang sangat berharga ketika kita telah merasakan ilmu dan majelis ilmu adalah bagian dari kebutuhan hidup kita. Karena pada hakikatnya memang itulah kebutuhan yang paling utama, yang paling penting dari segala bentuk kebutuhan-kebutuhan duniawi kita. Yang mana kebutuhan-kebutuhan duniawi kita begitu gelisah. Kita berpikir keras agar kemudian bisa terpenuhi, dan untuk memenuhi segala bentuk hajat, kebutuhan-kebutuhan duniawi kita. Karena kita menyadari akan pentingnya hal tersebut, dan para ulama kita telah mengingatkan kepada kita dan telah memotivasi kepada kita dan mengajarkan prinsip kepada kita, termasuk diantaranya kalimat yang masyhur Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwasanya hajatuna ilal ilmi, kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih besar, lebih urgen, lebih darurat dibanding dengan kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Karena sesungguhnya makan dan minum sekali dua kali dalam sehari telah mencukupi kebutuhan kita di hari itu, sedangkan ilmu kita butuhkan dalam setiap hembusan napas kita, dalam setiap gerakan tangan kita, dalam setiap langkah kaki kita, dalam setiap kalimat, dalam ucapan yang kita ucapkan, hendaknya dilandasi dengan ilmu, karena semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya hendaknya dilandasi atas petunjuk atau ilmu yang benar. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan pada qudwah dan teladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala basyiran wa nadhira. Itu di antara tujuan utama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diutus bertugas sebagai mubasyir, sebagai pembawa kabar gembira kepada umatnya. Yang kedua itu metode dakwah beliau, metode pengajaran beliau, senantiasa memberikan kabar-kabar gembira, janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya yang taat, sekaligus sebagai nadhir, sekaligus sebagai pemberi peringatan. Dan ini adalah metode pendidikan yang patut untuk ditiru, dalam mendidik, dalam mengajak, berdakwah, senantiasa menyeimbangkan dan memadukan antara al-busyra wa tahdhir, antara kabar gembira, motivasi, begitupun juga disertai dengan peringatan-peringatan. Tidak boleh hanya satu sisi saja, terus memberikan kabar gembira, tidak pernah memberikan peringatan dan ancaman. Begitupun sebaliknya, tidak boleh hanya ancaman-ancaman terus, neraka terus. Yang
ia diperingatkan dan tidak pernah memberikan peluang atau kabar-kabar gembira tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, janji-janji Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan di akhirat. Dan juga para ulama kita meniru dalam membuat karya, menulis kitab-kitab. Salah satu sisi karya para ulama yang sangat banyak adalah kitab-kitab yang bernuansa tabsyir wa tahdhir atau at-targhib wa tarhib, yang bernuansa tentang motivasi dan peringatan. Ada yang khusus pada peringatan dan ada juga yang khusus pada memberi kabar-kabar gembira berupa janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti buku kita ini, Al-Jami' fi Fadailil A'mal min Al-Kitab was Sunnah wal Athar, yaitu kumpulan dari fadilah, keutamaan amal-amal soleh, dan ini bagian dari kabar gembira min Al-Kitab was Sunnah wal Athar, dari Al-Quran, Sunnah dan jejak para sahabat atau salafus saleh, karya Abdullah bin Saleh Al-Ailan hafizahullahu ta'ala wa rahimahullahu ta'ala. Baik, pembahasan yang menjadi poin pembahasan kita pada malam hari ini memasuki bab yang baru, yaitu bab fadli at-taqwa, bab keutamaan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin yang sudah sangat familiar, sudah sangat sering kita dengarkan. Namun tentu begitulah manhaj dalam agama kita, bahwasanya senantiasa diulangi setiap nasihat-nasihat, dan Allah pun mencontohkan hal tersebut. Wasiat taqwa Allah tidak ulangi satu kali di dalam Al-Quran, bahkan puluhan atau mungkin sampai ratusan kali Allah Subhanahu wa ta'ala mengulangi tentang hal tersebut, yang menunjukkan akan pentingnya untuk diulangi. Karena yang diingatkan adalah jenis manusia, dan jenis manusia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki karakter yang senantiasa lupa, sehingga wasiat-wasiat yang disampaikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga oleh nabinya itu berulang diulangi. Beda dengan perintah kepada malaikat. Allah memerintahkan kepada malaikat satu perintah, sekali perintah saja dia akan kerjakan sampai batas yang Allah tentukan. Tidak pernah melanggar setelah itu. Tidak pernah berhenti dari tugas yang Allah telah berikan kepadanya dengan satu kali perintah saja. La ya'sunallaha ma amarahum. Jenis malaikat itu tidak pernah melanggar dari apa yang Allah perintahkan kepadanya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mengerjakan apa yang telah diperintahkan kepadanya, maka dia akan kerjakan sampai batas yang Allah telah tentukan kepadanya. Adapun manusia beda, diperintahkan pada satu perintah, bahkan perintah berulang-ulang belum dia kerjakan. Berkali-kali dia dengarkan satu perintah, belum dia kerjakan, atau dia kerjakan hari ini, besok dia tinggalkan lagi, dan seterusnya. Begitupun dengan larangan. Ada manusia yang berulang kali telah mendengarkan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, belum juga dikerjakan. Dan ada juga yang hari ini dia mampu tinggalkan, besok, lusa dan seterusnya dia kembali lagi mengerjakan. Maka nasihat pada manusia itu sangat perlu untuk diulangi, dan sangat perlu untuk setiap manusia untuk selalu mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan kalimat-kalimat penguatan. Karena manusia diberikan hati yang taqallab, hati yang senantiasa berubah dan berbolak-balik. Kadang yang semangat dia beramal, kadang dia futur, kadang dia lemah, bahkan kadang dia telah berbalik dari keimanan kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Iya, kata beliau, bab bayan fadli taqwa wa annaha babul falah. Beliau memberikan judul penjelasan tentang keutamaan takwa wa annaha babul falah, dan bahwasanya takwa itu adalah kuncinya keberuntungan, ya, atau kuncinya kesuksesan, keberuntungan. Nah, jadi itu manhaj beliau, dan menyebutkan inti keutamaan, inti keutamaan dari sifat takwa tersebut, bahwasanya dia adalah miftahul falah, kunci dari setiap keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala, beliau memulai dengan beberapa ayat. Nah, sebagaimana manhaj beliau, metode beliau dalam menulis kitab ini, membuka dengan beberapa ayat, ya, penggalan-penggalan ayat yang berbicara tentang takwa. Ya, ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ya, ayat yang kedua dari surah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala, ya, telah berwasiat atau telah memberikan isyarat akan takwa tersebut, yaitu, ya, bahwasanya, ya, itulah, ya, kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, yang la raiba fi, tidak ada unsur keraguan satupun di dalamnya, tidak ada satu kata pun, satu kalimat pun, satu ayat, satu surah di dalamnya yang ada unsur keraguan terhadapnya. Hudan lil muttaqin, kitab ini akan berguna sebagai petunjuk bagi jiwa-jiwa yang bertakwa. Jadi kitab ini, ia akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang artinya orang yang senantiasa, atau orang yang dikatakan bertakwa adalah orang yang senantiasa kembali kepada Al-Quran ini untuk dijadikannya sebagai pedoman, untuk dijadikannya sebagai, ya, sumber pegangan, nah, sumber hukum, ya, petunjuk. Ya, maka ini satu ciri orang bertakwa, ya, satu karakter orang bertakwa ketika dia senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, ya, sebagai, ya, pegangan dan petunjuknya. Kemudian ada ayat yang kedua, innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Ya, dalam surah An-Nahl ayat 128 Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina ittaqaw. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Dan ini satu keutamaan yang disebut dengan al-ma'iyyatul khassah. Disebut dengan al-ma'iyyatul khassah, kebersamaan Allah yang bersifat khusus, bahwasanya Allah menyertai, membersamai, ya, hamba-hambanya yang senantiasa menjaga sifat takwa. Setiap hamba secara umum dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu hamba pun yang lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi ada hamba-hamba yang mendapatkan, ya, pantauan khusus. Ya, bahkan disebutkan sebagai ma'iyyatul khassah, kebersamaan khusus, kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin. Di antaranya, ya, adalah al-ma'iyyatul khassah lil muttaqin, ya, kebersamaan khusus, perhatian khusus Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang bertakwa, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, innallaha ma'al ladzina ittaqaw. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membersamai orang-orang yang bertakwa. Ya, tentu makna takwa sudah sangat sering, ya, kita dengarkan dengan berbagai makna yang disebutkan oleh para ulama kita. Nah, ya, di antaranya adalah pendapat yang paling banyak, ya, bahwasanya takwa itu adalah menjalankan, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dan beberapa makna-makna yang lain
Nah, dengan bahasa namun makna yang kurang lebih sama. Nah, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ia memaknai takwa dengan bermakna berhati-hati. Nah, seperti orang yang memasuki hutan yang berduri. Nah, bagaimana orang bertakwa, maka dia akan melangkah dengan berhati-hati. Nah, jangan sampai langkahnya itu memijat, menginjak duri yang tajam sehingga membahayakan dirinya. Orang bertakwa akan berhati-hati, memilah mana yang selamat, mana yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dia pilih, itu yang dia kerjakan, dan apa yang melanggar maka itu yang dia tinggalkan. Ali bin Abi Thalib juga memberikan makna dari takwa adalah al-khawfu minal jalil. Nah, takwa adalah rasa takut kepada yang maha mulia, maha agung, Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bit tanzil, dan mengerjakan yang diturunkan, mengamalkan petunjuk yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pelengkapnya. Wal amalu liyaumir rahil, dan beramal untuk hari ketika kita telah berangkat meninggalkan dunia ini menuju kampung akhirat. Jadi kurang lebih semakna semuanya, bahwasanya orang yang bertakwa akan senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan menjalankan dan diperintahkan Allah karena mengharapkan balasannya, dan meninggalkan segala yang dilarang karena takut akan iqabnya, takut akan siksanya kelak di akhirat. Jadi itu keutamaan yang kedua adalah al-ma'iyatul khassah, kebersamaan khusus, perhatian khusus Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya yang bertakwa. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, innahum la yuqnu anka minallahi syai'a. Sesungguhnya mereka tidak bisa memberikan kecukupan kebutuhan kepadamu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innadh zalimina ba'dhum awliya'u ba'd, dan ketahuilah sesungguhnya orang-orang zalim itu akan saling menolong sebagian yang lain. Jadi orang-orang zalim itu orang-orang yang zalim itu khususnya yang memusuhi Nabi SAW, memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala, mereka akan saling membantu, saling menolong satu sama yang lainnya untuk kemudian melawan kebenaran, melawan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu waliyul muttaqin. Sedangkan orang-orang bertakwa, penolongnya, walinya, penolongnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan yang ketiga. Wallahu waliyul muttaqin. Sesungguhnya Allah adalah penolong bagi orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa tentu dalam segala urusannya akan mencapai apa yang dia diharapkan. Dan telah terbukti dengan perjalanan sejarah bagaimana bukti ayat ini bahwasanya Allahu waliyul muttaqin. Allah adalah penolong bagi orang-orang yang bertakwa dengan perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Nabi bersatu untuk menghalangi Nabi SAW, bahkan memusuhinya. Namun Allah memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang bertakwa sehingga memenangkan perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mencapai puncaknya menjadi agama yang yuzhirahu 'ala ad-din kulli, sampai agama Allah Subhanahu wa taala menjadi agama yang berkuasa di masa itu, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa generasi setelahnya. Agama Islam menjadi agama yang memimpin di dunia ini. Wallahu waliyul muttaqin. Maka semakin bertakwa seorang hamba, semakin berpeluang untuk mendapatkan pertolongan
dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha, secara ringkat saja, innallaha yuhibbul muttaqin. Iya. Salah satu jalan untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan senantiasa menjaga nilai-nilai takwa. Nah, semakin bertakwa seorang hamba, semakin berpeluang untuk mendapatkan kedudukan dalam bentuk mahabbatullah, cinta atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mencintai Allah, atau setiap hamba yang beriman pasti akan mengatakan dan meyakini dirinya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak ada yang menjadi tolak ukur yang pasti seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali yang telah mendapatkan pengakuan khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hamba-hamba yang memang telah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya mereka adalah orang-orang yang dicintai. Para nabi, para rasul, bahkan ada yang secara khusus seperti nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, bahkan di atas dari mahabbah. Secara keseluruhan nabi dan rasul mendapatkan mahabbatullah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus dua nabi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim, mendapatkan kedudukan yang paling tinggi, yaitu al-khullah, kecintaan yang di atasnya lagi mahabbah. Dan beberapa sahabat yang langsung disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya mereka telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lainnya, maka ia terus berupaya mewujudkan amalan-amalan, ciri-ciri, sifat-sifat yang bisa membawa kepada cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita tidak mendapatkan pengakuan secara langsung, tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan secara umum, tetapi kita berupaya untuk mewujudkan nilai-nilai, ciri-ciri yang bisa membawa kita, membuat kita optimis bahwasanya insyaallah kita juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk diantaranya adalah berupaya terus untuk melatih diri untuk istiqamah mempertahankan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu tadi, menjalankan perintah-perintahnya dengan baik dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian ayat yang berikutnya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Keutamaan yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi orang yang telah beriman pun senantiasa dimotivasi agar memperbaiki kualitas takwanya. Karena orang yang telah beriman kepada Allah itu takwanya pun pasti masih naik dan turun. Maka Allah mewasiatkan kepada kita untuk terus menjaga kualitas takwa tersebut. Terus mengevaluasi penerapan takwa kita dalam keseharian kita. Bahkan perlu kita evaluasi setiap harinya. Adakah hari ini saya telah melanggar dari nilai-nilai takwa? Atau apa wujud ketakwaan yang setelah saya kerjakan hari ini? Dan ciri-ciri orang bertakwa juga akan kita sebutkan banyak di antara ciri-ciri orang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Atau in tattaqullah, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kalian. Allah akan memberikan kepada kalian petunjuk untuk senantiasa memilah dan membedakan dan memilih antara yang hak dan yang batil. Hal ini menunjukkan bahwa takwa itu harus dilatih. Harus terus dibiasakan.
Iya, dan terus dievaluasi diri kita sejauh mana kita mewujudkan nilai-nilai takwa. Ketika kita sudah terbiasa untuk terus menjadikan diri kita untuk berada di atas nilai takwa, senantiasa bersemangat mengerjakan yang baik dan senantiasa menjaga diri dari keburukan, maka itu akan menjadi sebuah ciri karakter yang melekat pada diri kita, sehingga sudah menjadi karakter kita, sudah mendarah daging dalam hati kita. Kita akan senantiasa bersemangat dalam kebaikan dan akan pekah dan benci kepada keburukan. Seperti itu orang bertakwa. Sebagaimana sebaliknya juga, orang yang terbiasa meninggalkan kewajiban, semakin lama semakin banyak kewajiban yang dia tinggalkan. Orang yang terbiasa dengan keburukan, semakin lama keburukan akan semakin menambah. Kenapa? Karena al-hasanat, kebaikan itu saling memanggil satu sama lainnya. Satu kebaikan kita lakukan, itu akan mendatangkan kebaikan yang lainnya. Kita salat berjamaah, mulai salat berjamaah, maka akan datang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kita mulai mengenal banyak orang-orang baik, berkenalan dengan orang-orang soleh. Kita akan senang dengan berada di majelis ilmu, dan seterusnya kebaikan akan bertambah. Dengan satu kebaikan yang kita lakukan, peluang untuk membuka pintu kebaikan yang lainnya. Begitu sebaliknya, satu keburukan yang kita kerjakan, itu akan memanggil keburukan yang lainnya. Akan membuka peluang keburukan yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk pembeda kepada kalian, sehingga kalian selalu memilih yang benar, meninggalkan segala yang keliru dan yang buruk. Wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan keburukan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah adalah sang pemilik keutamaan yang agung. Jadi dalam ayat ini sebutkan dua inti keutamaan, itu orang yang senantiasa bertakwa akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan dirinya memiliki karakter untuk termotivasi dan senantiasa semangat pada kebaikan, dan menjadikan hatinya benci dan pekah terhadap keburukan, kesalahan sesedikit sekecil apapun, dia akan gelisah dan meninggalkan hal tersebut. Dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengundang pengampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq, dan ini ayat yang sangat masyhur berbicara tentang takwa, bahwasanya takwa adalah solusi. Takwa adalah jalan solusi dari setiap persoalan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk jalan kepadanya, jalan keluar dari persoalannya. Sehingga ini harus menjadi prinsip bagi seorang mukmin dalam menghadapi setiap persoalan, adalah menjadikan prinsip takwa itu tetap dijaga. Karena seseorang ketika menghadapi persoalan, musibah atau persoalan apa saja, urusan yang mendesak, ujian yang berat, biasanya lebih rentan untuk goyah ketakwaannya, keimanannya. Lebih mudah untuk terbawa pada godaan syaitan dalam mencari solusi dari persoalan atau musibah yang dia hadapi. Maka ketika seseorang bisa tetap bersikap sabar dalam menghadapi persoalan yang dihadapi atau tantangan berat yang harus dia selesaikan,
tetap dia jalankan dengan ketakwaan, maka itu adalah jalan solusi. Nah, itulah jalan solusi. Maka seorang mukmin tidak akan pernah, atau orang yang bertakwa tidak akan pernah mencari solusi, mencari jalan dengan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, karena dia meyakini hanya dengan berada di atas jalan kebaikan, di atas petunjuk, di atas jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan menemui solusi yang sesungguhnya. Iya, ketika ada persoalan, ada masalah, ada tantangan yang kemudian kita kejar untuk kita keluar dari persoalan itu dengan cara yang tidak benar, iya, maka yakinlah boleh jadi Anda keluar dari persoalan itu dan berpindah kepada persoalan yang lain yang mungkin lebih besar. Dan itu banyak terbukti. Iya, orang-orang yang kemudian ingin menyelesaikan persoalannya dengan begitu cepat, mencari cara yang apa saja tanpa mempertimbangkan halal dan haramnya, sesuai dengan tidaknya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Iya, selesai satu persoalannya, dia pindah kepada persoalan yang lebih besar. Iya, maka seorang yang bertakwa senantiasa menjadikan prinsip bahwasanya tetap berada di atas ketakwaan. Iya, meskipun terkadang pilihannya berat, tetapi pasti itu akan membawa solusi yang sesungguhnya. Solusi yang sebenarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka ini keutamaan orang-orang yang bertakwa, akan senantiasa menemui solusi dari persoalan dan urusan-urusan kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, dalam lanjutan ayat dan menyebutkan poin baru tentang keutamaan takwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dengan ketakwaan tersebut, seorang hamba akan berpeluang untuk mendapatkan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kata para ulama kita, bagi orang yang bertakwa, rezekinya datang sampai pada pintu dan arah yang dia tidak sangka-sangka. Fama balu, lalu bagaimana lagi dengan pintu yang memang dia sudah rencanakan, jalan yang memang dia sudah upayakan, pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai hal tersebut. Ini prinsip dan keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa, akan senantiasa diberikan jalan keluar dari persoalannya dan akan menjadi pintu rezeki. Dan ini menunjukkan bahwasanya ketakwaan itu adalah di antara pembuka rezeki. Dan ini di antara pintu rezeki, senantiasa berada di atas ketakwaan. Termasuk lebih lagi dalam berupaya, dalam bekerja, beraktivitas, mencari nafkah, maka harus dilandasi dengan ketakwaan, karena takwa itu sendiri saja sudah menjadi pembuka rezeki. Nah, pembuka atau pintu-pintu rezeki, bahkan rezeki yang min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka sumbernya atau arahnya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Kemudian masih dalam surah At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Nah, jadi dekat maknanya dengan makhraja. Tetapi ada makna yang lain, yang lebih detail dalam makna yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya menjadi mudah. Yang menunjukkan bahwasanya seorang yang bertakwa tidak lepas dari ujian. Orang yang bertakwa tidak lepas dari tantangan, menghadapi ujian, menghadapi kesulitan. Tetapi orang yang bertakwa menghadapi setiap urusannya dengan prinsip ketakwaan, itu akan menghadapinya atau diberikan perasaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi
iya, kehidupannya, menghadapi ujiannya, iya, menghadapinya dengan kemudahan. Iya, kan akan dipenuhi dengan kelapangan dada. Nah, dipenuhi dengan prinsip iya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini mencakup berbagai macam kebaikan-kebaikan yang lainnya, sehingga satu ujian yang berat ia akan terasa lebih mudah, ia akan terasa lebih ringan, ia karena disertai ia dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia belum keluar dari musibah yang dihadapinya, ya, mungkin dia belum mencapai apa yang ia menjadi obsesi dan cita-citanya. Dia harus menghadapi tantangan yang berat, tetapi semuanya akan dirasakan lebih ringan dengan nilai-nilai takwa yang ada pada ia pribadi seorang yang bertakwa tersebut. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ia menjadikan urusan-urusannya menjadi mudah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, iya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Nah, di sini ayat menyebutkan satu di antara karakter orang bertakwa. Iya, jadi dia menyebutkan satu ciri bahwasanya wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tentu syiar Allah sangat banyak, atau syariat Allah secara umum. Meskipun syiar kadang lebih dimaknai syariat-syariat Allah yang nampak, ya, baik dalam bentuk perbuatan, ya, amal salat berjamaah, atau syiar Allah dalam bentuk apa yang zahir, ya, dari perintah Allah, dari tampilan-tampilan yang kita tampilkan karena perintah Allah Subhanahu wa taala, atau kalimat-kalimat yang dikumandangkan berupa azan, syiar Allah Subhanahu wa taala, ucapan salam adalah syiar Allah Subhanahu wa taala. Segala syariat-syariat Allah yang nampak, ya, dia agungkan, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu adalah lahir dari hati yang bertakwa. Ya, jadi ayat ini lebih kepada makna, atau ciri, ya, di antara karakter, dan nanti kita akan sebutkan secara khusus beberapa poin-poin dan ciri-ciri orang yang bertakwa. Salah satunya disebutkan dalam ayat ini adalah senantiasa mengagungkan, iya, segala syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Iya, segala syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengagungkannya, iya, dan tidak ada unsur meremehkan, merendahkan, apalagi mengolok-olok, merendahkan syariat Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah, ya, ciri orang yang bertakwa. Atau orang yang bertakwa, di antara manfaatnya atau faedahnya ketika kita balik adalah bahwasanya dia akan senantiasa mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, orang senantiasa mengagungkan, iya, syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, iya, keutamaan orang yang bertakwa sebagaimana dikisahkan, iya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari peristiwa, iya, dua putra Nabi Adam alaihi salam, iya, id qarraba qurbanan, iya, ketika keduanya, ia melakukan persembahan, ya, kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala menerima salah satu dari putra Nabi Adam alaihi salam, dan wa lam yutaqabbal min al-akhar, dan satu di antaranya tidak diterima kurbannya, tidak diterima persembahannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebabnya, dan ini menjadi faedah dan fadilah orang yang bertakwa atau orang yang melakukan amalan karena landasan ketakwaan kepada Allah. Itu adalah di antara sebab dan syarat diterimanya atau sebab diterimanya amalan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya, ya, Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Sehingga seorang sahabat ia mengatakan, "Lau alimtu anna Allah qad
qabila minni amalan, ya, sekiranya aku mengetahui bahwasanya Allah telah menerima satu dari amal solehku, sudah dipastikan bahwa ada satu amalan saya yang diterima, maka sungguh kematian, ya, yang paling aku inginkan. Iya, kenapa? Karena ketika sudah ada satu amalan yang diterima, iya, kata beliau, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ketika setelah ada amal yang diterima, maka itu sudah menjadi tanda bahwasanya dirinya adalah termasuk dalam golongan, ya, orang-orang yang bertakwa. Nah, termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Yaitu beberapa ayat, ya, dan tentu ini mewakili saja secara singkat atau secara ringkas, ya, potongan-potongan, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang takwa. Dan baik, cukup. Nah, insyaallah kita lanjutkan nanti dengan hadis-hadis, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang ketakwaan, dan tentu sangat banyak, ya, persoalan yang membahas tentang, atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yaj'alana minal muttaqina min ibadihi salihin. Oh iya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.